Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 2 April 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan ganjaran kepada orang-orang benar dan pengampunan kepada para pendosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu, agar pertobatan kami membuahkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaannya lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil Yohanes hari ini menguraikan kedalaman pengajaran dan sosok Yesus. Siapakah Dia?
Dia adalah putra Allah. Allah adalah Bapanya. Maka dari refleksi ini kemudian kita mempunyai apa yang disebut dengan pandangan ilahi. Yang kita sebut sebagai dogma. Maka dogma pertama yang ditampilkan berdasarkan refleksi adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Satu pribadi, tiga diri. Yang tentu saja tidak difahami oleh kita manusia yang punya kepala sebesar kelapa. Tetapi justru dalam pengajaran itu Yesus mengajarkan tentang siapakah dirinya, memproklamirkan siapa dirinya, agar kita tahu kepada siapa kita beriman. Namun sebagai manusia daging, tidak bisa menerima pandangan itu. Kenapa? Kepala kita yang sebesar kelapa itu tidak sebesar apa yang dimiliki oleh Allah. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Pewartaan yang disampaikan Yesus itu menghujat Allah. Yang pertama, Yesus selalu melakukan kegiatan-kegiatan kasih-Nya pada hari Sabat, artinya anti hari Sabat. Kedua, dia menyebutkan diri sebagai anak. Nah, itulah yang hojat, disebut menghojat. Maka Yesus dihukum dan benar. Kemudian Yesus dihukum salib. Hukuman yang paling berat dalam menghadapi orang-orang yang disebut konotasi jahat itu. Injil Yohanes hari ini membuka sebetulnya mata hati. Karena itu siapa yang bisa menerima pandangan dan ajaran itu hanya orang-orang yang percaya. Di mana kita diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merasakan dalam kalbu dan hati kita keberadaan Allah. Bagi orang yang tidak beriman ini tidak masuk akal. Memang kehidupan beragama, beriman itu sering irasional. Tetapi marilah kita yang boleh katakan terbuka hatinya mendengarkan apa yang disampaikan Yesus untuk kita simak baik-baik. Bagaimana Yesus adalah anak Allah, di mana dia mendapat tugas mewartakan kabar baik tentang Bapa dan juga sampai di ujung kehidupan kita melalui penghakiman. Kenapa? Dia adalah juru selamat, maka dia juga akan menuntut kita kepada penghakiman itu sendiri, di mana kita harus dengan polos dan tulus serta jujur menyatakan kekurangan-kekurangan kita dan kita memerlukan bantuan Yesus. Ini bagi orang yang percaya. Maka bacaan ini dibacakan pada saat kita mulai memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Di mana kita akan merayakan Paskah dan sebelum Paskah hadirlah penderitaan Yesus. Dan penderitaan itu dilakukan dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Injil pada hari ini, yaitu Yesus disebut menolak hari Sabat dan mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Itulah kesalahan yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Tetapi bagi orang yang percaya, itu yang benar. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pewartaan kabar baik Yesus itu sudah disampaikan kepada kita, kita mendengarnya, menyimak dengan baik dan percaya, maka kita boleh berbahagia karena kita mempunyai sebuah jaminan hari esok, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Semoga kita boleh membaca berkali-kali Injil Yohanes ini berulang-ulang untuk memahami tentang esensi siapakah Yesus dan eksistensi dalam karya Yesus, siapakah dia. Jadi relasi dengan Bapa sebagaimana Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Yesus adalah Sang Juru Selamat serta Hakim yang terakhir untuk kita dan sebagai Juru Selamat kita. Semoga
kita semakin terbuka mata hati kita dan percaya. Selamat pagi.